Selamat pagi, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Delisa Buana Cahyani. Bersama rekan saya Dameria Misi Gospelina PR Herapa, kami dari kelas PKA. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai bidang-bidang dalam bimbingan dan konseling. Pun jenis bidang dalam bimbingan konseling yaitu 1. Bidang pribadi. Bidang pengembangan pribadi adalah bertujuan bagi konseli untuk menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, mantap dan mandiri, serta sehat jasmani dan rohani. Pengembangan pribadi merupakan upaya yang dilakukan oleh seseorang konselor agar diri konseli itu sendiri mengalami perubahan ke arah perkembangan yang sesuai dengan kebutuhan dirinya sendiri di lingkungan. Secara umum, pengembangan pribadi ini mengacu kepada dirinya sendiri di lingkungan. Berkembangnya percaya diri pada individu bagaimana supaya dapat beriman dan bertakwa kepada dapat menciptakan, dapat merasakan, dapat berprakasa dan dapat berkarya. Bidang bimbingan dan konseli pribadi merupakan proses pemberian bantuan kepada konseli untuk memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan keputusannya secara bertanggung jawab tentang perkembangan aspek pribadinya. Tujuan pelayanan bidang pengembangan pribadi sebagai berikut. 1. Mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi. 2. Individu mampu mengatasi, mengambil sikap, memecahkan masalahnya sendiri. 3. Individu mampu mengatur dirinya sendiri di bidang kerohanian, perawatan jasmani, dan pengisian waktu luang. Ruang lingkup layanan bidang pengembangan pribadi. 1. Pemantapan sikap dan kebiasaan serta pengembangan wawasan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan. 2. Menempatkan pemahaman tentang kekuatan diri dan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang kreatif produktif baik dalam kehidupan sehari-hari maupun peranan di masa depan. 3. Pemantapan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi serta penyaluran dan pengembangan melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif. 4. Pemantapan pemahaman tentang kelemahan diri dan usaha-usaha penanggulangannya. 5. Pemantapan kemampuan mengambil keputusan. 6. Pemantapan kemampuan mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang telah diambilnya. 7. Pemantapan dalam perencanaan dan penyelenggaraan hidup sehat, baik rohani maupun jasmani. Bidang sosial. Hubungan sosial yaitu hubungan individu dengan orang lain. Bidang pengembangan sosial adalah bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas yang dilandaskan budi pekerti, tanggung jawab, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Bidang bimbingan dan konseling sosial bertujuan untuk membangun konseli agar mampu berempati, memahami keragaman latar sosial, budaya, norma yang berlaku, berinteraksi sosial yang efektif, bekerja sama secara bertanggung jawab, mengatasi konflik dengan orang lain berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan. Aspek-aspek bimbingan sosial. Selain problem yang menyangkut diri sendiri, individu juga dihadapkan pada problem yang terkait dengan orang lain. Kadang-kadang individu mengalami kesulitan atau masalah dalam hubungannya dengan individu atau lingkungan sosialnya. Problem individu yang berhubungan dengan lingkungan sosial misalnya 1. Kesulitan dalam persahabatan. 2. Kesulitan mencari teman. 3. Merasa tersaing dalam aktivitas kelompok. 4. Kesulitan memperoleh penyesuaian dalam kegiatan kelompok. 5. Kesulitan mewujudkan hubungan yang harmonis dan keluarga. 6. Kesulitan dalam menghadapi situasi sosial yang baru. Aspek-aspek yang
Memerlukan layanan bimbingan sosial adalah 1. Kemampuan individu melakukan sosial dengan lingkungannya. 2. Kemampuan individu melakukan adaptasi. 3. Kemampuan individu melakukan hubungan sosial, interaksi sosial dengan lingkungannya, baik lingkungan keluarga, sosial, dan masyarakat. B. Tujuan bimbingan sosial. Bimbingan sosial juga bertujuan untuk membantu individu dalam memecahkan dan mengatasi kesulitan-kesulitan dalam masalah sosial sehingga individu dapat menyesuaikan diri secara baik dan wajar dalam lingkungan sosialnya. C. Ruang lingkup bidang sosial meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu pengembangan dan pemantapan kemampuan berkomunikasi dengan baik melalui ragam lisan maupun tulisan secara efektif. 2. Pengembangan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial dengan menjunjung tinggi tata krama, sopan santun, serta nilai-nilai agama, adat, peraturan, dan kebiasaan yang berlaku. 3. Pengembangan dan pemantapan hubungan yang dinamis, harmonis, dan produktif. 4. Pengenalan, pemahaman, dan pemantapan tentang peraturan, kondisi, dan tuntunan sekolah, rumah, dan lingkungan, serta upaya dan kesadaran untuk melaksanakan secara dinamis dan bertanggung jawab. 5. Pemantapan kemampuan menerima dan mengemukakan pendapat serta berargumentasi secara dinamis, kreatif, dan produktif. 6. Orientasi tentang hidup berkeluarga. Baik, saya akan melanjutkannya. 3. Bidang belajar. Hal ini sangat penting terutama bagi individu-individu yang sedang mengalami program pendidikan tertentu dengan tujuan diperolehkannya hasil belajar yang optimal dan dicapainya tujuan pendidikan dalam kategori sukses. Bimbingan dan konseling belajar bertujuan membantu klien atau peserta didik agar 1. Menyadari potensi diri dalam aspek belajar. 2. Memahami berbagai hambatan belajar. 3. Memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif. 4. Memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat. 5. Memiliki keterampilan belajar yang efektif. 6. Memiliki keterampilan dalam perencanaan dan penetapan pendidikan selanjutnya. 7. Memiliki kesiapan menghadapi ujian. Bidang pengembangan belajar yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah atau madrasah dan belajar secara mandiri, serta membantu peserta didik untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, serta mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi untuk terjun ke lapangan pekerjaan tertentu. Aspek-aspek bimbingan belajar. Beberapa aspek masalah belajar yang memerlukan layanan bimbingan belajar yaitu 1. Pengenalan kurikulum. 2. Pemilihan jurusan. 3. Cara belajar yang tepat. 4. Perencanaan pendidikan. B. Tujuan bimbingan belajar. Secara umum, tujuan bimbingan belajar adalah membantu siswa agar mencapai perkembangan yang optimal sehingga tidak menghambat perkembangan belajar siswa. Sedangkan secara khusus, tujuan bimbingan belajar adalah agar siswa mampu menghadapi dan memecahkan masalah belajar. 3. Ruang lingkup bimbingan belajar. 1. Pengembangan sikap kebiasaan dan keterampilan belajar yang efektif dan efisien, serta produktif dengan sumber belajar yang bervariasi dan karya. 2. Membangun disiplin siswa dalam belajar dan berlatih, baik secara mandiri maupun kelompok.
3. Mengembangkan materi program belajar. 4. Mengembangkan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya lingkungan sekolah atau alam sekitar untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan pribadi. 5. Orientasi belajar untuk pendidikan tambahan dan pendidikan yang lebih tinggi. 4. Bidang karir. Bimbingan dan konseling karir bertujuan memfasilitasi perkembangan, eksplorasi, aspirasi, dan pengambilan keputusan karir sepanjang rentang hidup konseli. Menurut W.S. Winkel, M.M. Sri Hastuti, bidang pengembangan karir adalah layanan bimbingan yang diberikan kepada individu untuk dapat merencanakan dan mengembangkan masa depannya, berkaitan dengan dunia pendidikan maupun dunia karir. A. Faktor-faktor pokok dan pengembangan karir. 1. Faktor internal, yaitu terkait dengan nilai-nilai kehidupan, taraf integrasi, bakat khusus, minat, sifat, pengetahuan, dan keadaan jasmani. 2. Faktor eksternal, yaitu terkait dengan masyarakat, keadaan sosial ekonomi, negara atau daerah, status sosial ekonomi keluarga, pengaruh dari sosial anggota keluarga besar dan keluarga inti. Pendidikan sekolah, pergaulan dengan teman sebaya, tuntutan yang melekat pada masing-masing jabatan dan pada setiap program studi atau latihan. Lingkup bimbingan. Pemantapan pemahaman diri berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak dipilih dan dikembangkan. 2. Pemantapan orientasi dan informasi karir pada umumnya dan karir yang hendak dipilih dan dikembangkan pada khususnya. 3. Orientasi dan informasi terhadap dunia kerja, usaha, dan memperoleh penghasilan yang baik dan halal untuk memenuhi kebutuhan dan tuntunan hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Pengenalan berbagai lapangan kerja yang dapat dimasuki tamatan SLTA. 5. Orientasi dan informasi terhadap pendidikan tambahan dan pendidikan yang lebih tinggi khususnya sesuai dengan karir yang hendak dikembangkan. Tujuan bimbingan karir di sekolah dan madrasah adalah agar siswa mampu memahami, merencanakan, memilih, menyesuaikan diri, dan mengembangkan karir tentu setelah mereka selesai dari pendidikannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata yang secara tidak sengaja atau sengaja yang kami perbuat. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om. Selamat pagi. Terima kasih.